Selamat sore untuk Selamat sahabat sore. Merkuri yang saat ini bergabung. Kita ketemu lagi dalam program Rumah Rumah UMKM UMKM, ya. bersama saya Lucy dan Dan saya Freddy Sambang. Sambang kemana? Sambang-sambang terus. Kali ini Pak Aldi lagi ada kegiatan ya? Iya, lagi Sambang Jadi- kemana dia tuh? Lagi jalan-jalan kayaknya. Sekarang tinggal berdua sama Bu Lucy. Iya. Mas Freddy, Iya. kita ketemuan siapa nih? Hari ini kita istimewa Bu. Jauh-jauh loh Bu. Ini di kalau lihat dari asalnya ini dari Surabaya paling ujung timur. Tapi- itu selatan ya? Tapi utara ya? Timur. Timur ya? Oh timur. Timur, tapi belum Surabaya coret. Belum Hampir Surabaya coret. perbatasan. Nah, di sini nih beliau ini adalah seorang pelaku UMKM yang dimana beliau ini belajar mengenai dari awal hingga beberapa keterangannya ya dari sampai bulanan itu mengenai apa itu UMKM. Wah, jarang loh kita ketahui kalau sekarang di dunia UMKM tuh orang mau belajar sampai selama itu. Menarik ini ya. Iya, jadi kita ngomong masalah persistensi, Iya, kegigihan seorang pelaku UMKM. Apalagi itu rentangnya lama, terus tempat belajarnya jauh dari rumah, Betul. tapi berhasil lulus gitu. Penuh effort. Nah, kita sapa aja kalau Iya. gitu ya. Halo Putri, ini ada Selamat sore, Putri Putri. Andari. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sehat ya Putri ya? Nggih, selamat. Aduh, kita Iya. senang sekali Putri berkenan hadir ke Studio Merkuri, mau sharing cerita Sharing, iya. ke sahabat-sahabat Merkuri yang juga pelaku UMKM yang sore ini dengerin siaran kita, Putri. Betul. Nah, Putri, ini kan kita punya tema Tema. kali ini tentang pengalaman serunya belajar Jadi, bersama rumah Barto and Friends di rumah Rumah UMKM UMKM. Merkuri. Nah, Putri ini termasuk siswa gitu ya. Iya. Kemarin peserta pelatihan Barto and Friends batch ke berapa ya, Putri? Berat ke-6. Keenam. Batch ke-5 ya? Kelima. Kelima. Betul, kelima. Sekarang yang keenam Putri. Ya, batch yang kelima. Kelima. Dan perjalanan dari pertemuan pertama itu pasti nggak ujuk-ujuk gitu ya. Iya. Putri itu pengalaman pertamanya sampai kemudian mendaftar itu Iya. tahu dari Instagram, tahu dari teman atau ada yang memberitahu gitu. Iya, tapi Putri ini dari mana nih? Dari Surabaya mana kok baru tahu kan tadi kan Oh, iya, saya iya. informasikan dari ujungnya Surabaya biar Iya, tepatnya di mana Iya. Bu tempat tinggalnya? Tempatnya saya di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. wow, jauh loh itu. Jauh sekali. Perbatasan sama Jangan-jangan Juanda. ada orang Surabaya yang nggak ngerti Gunung Anyar Tambak itu di mana? Mbak Yanti tahu nama Yanti? Gunungnya Tambak? Oh tahu. Dia kemana-mana bawa peta dia. Kayak Dora. Ransel. Jadi Gunung Anyar Tambak itu kita selangkah lagi sudah sampai ke Perbatasan Sidoarjo. Betul. Dan tempatnya Putri ini cuma dibatasi kali ya. Nggih, Setelah Sungai, itu betul. sungai, terus setelah itu Sudah ada masuk ke sudah masuk ke Sidoarjo. Betul. Nah, Putri tahu dari mana ada Mengenai pelatihan pelatihan ini Putri. UMKM ini, Putri? Nggih, saya taunya pelatihan Barto and Friend itu pertamanya di kelurahan, ada informasi. Setelah itu dari per RW itu ada yang mewakili, ya kurang lebih mungkin ada yang 10 orang, ada yang lebih. Setelah kita ada pertemuan di kelurahan, itu ada banyak orang, hampir 100 mungkin ya kalau nggak salah. Banyak ya. Nggih, banyak. Setelah itu ada yang mendaftar dan beberapa ibu yang masuk di Barto and Friend. Oh, Begitu. ya. Setelah itu ada informasi lagi kalau belajarnya di tempatnya Di hotel, Surabaya Sweet Hotel. Oh, jauh Bu ya. Dari Jauh rumah jenengan. sekali. Ditempuh berapa jam Bu? 2 jam Bu enggak ya? Tapi karena semangat nggak bisa jauh. Wah, enggak terasa Bu ya. Wah, itu loh. Ya memang kadang-kala semangat itu mengalahkan Capek Nggih, semuanya. semuanya lah. Ya, Bu, kalau ngomong masalah kelas itu kan jamnya jam berapa siaran? Jamnya Belajarnya. Jam
belajarnya jam 1 karena Bapak Ibu mentor itu mendidik kita itu setengah jam sudah on time di hotel Di hotel. Surabaya Waduh. Suite Hotel. Jadi kita itu dari Gunung Anyar Tambak sekitar jam setengah 12 karena pasti setiap berangkat itu hujan deras. Iya, Seperti iya. itu. Kita harus Kebetulan berhenti waktu Pak. itu hujan Nggih, ya. hujan deras di sana. Tapi kita sudah on time setengah jam sebelumnya. Seperti itu. Waduh ini. Itu kan jam-jam yang Ngantuk-ngantuknya iya, orang istirahat. critical time gitu Iya. ya. Jam ngantuk. Golden Tapi kok- hour. Kok bisa ya? Nggih. Itu gimana caranya tuh? Karena jam bener itu jam siang, tapi karena mentornya itu memang luar biasa bagi saya ya. Ibu, bapak mentornya itu pokoknya bikin kita itu tambah semangat seperti itu. Jadi nggak ada rasa ngantuk gitu. Menghibur itu. Nggih. Atau memberikan ilmu yang manfaat. Ilmunya itu memang gini intinya, tap-tapannya itu memang sama ibu-ibu itu masuk gitu loh, Oh. Mas. Bu, ngomong-ngomong diajarin apa aja sih di kelas Barto and Friend itu? Iya, kok boleh tahu. Apakah kayak orang-orang yang kuliah gitu atau seperti anak-anak SMA atau apa? Ada pelajaran-pelajaran khusus gitu? Oh, kalau pelajarannya banyak selama saya Ikut pelatihan? sekolah ikut Oh. pelatihan di Barto and Friend itu selama bulan Juli sampai bulan Desember itu pelajarannya pertama kurasi, Kurasi. Nggih. Terus costing, Hosting. Weh, costing ya. Wah. etika bisnis, Etika bisnis. analisa market, Aneka mas. foto produk, Itu produk. customer handling, Customer handling. Canva, Canva. media sosial, Ya. copywriting. Copywriting. Setelah itu ada ujiannya evaluasi. Evaluasi. Wah, ada Nggih. evaluasinya ya? Ini yang paling dedek ujian. Terus habis itu public speaking. Public Nggih, speaking. Kita diajari cara berbicara, Berbicara yang baik. di depan umum, di depan orang keren. banyak. Termasuk siaran ini nih ya. Masuk Nggih, public speaking. alhamdulillah. Nggih. Apa yang paling seru dari sekian pelajaran Pelatihan. yang dikasih itu? Betul. Yang paling seru jujur ya karena saya itu ibu-ibu senengane hitung-hitung. Hitung-hitung. Nggih, seperti Costing. itu costing. Wah. Nggih. Apa yang menarik dari costing? Mungkin waktu ibu membuat produk nggak pernah dihitung gitu ya Nggak mungkin. pernah sama sekali. Terus akhirnya ketemu. Alhamdulillah. Waduh. Nggih, nggih. Nggih, terus sama foto-foto. Ibu-ibu Foto. sukanya Belajar kan foto foto-foto. ya. Nggih. Biasa fotonya biasa sekarang menjadi luar biasa. Nggih. Ngerti angle. Iya, pencahayaan gitu ya. Dari atas, dari bawah, dari samping, dari mana-mana. Nggih. Oh, ya. Nah ini seru ini. Nah selama pelatihan, kira-kira berapa lama itu? Mulai kan jam 1 ya? Nggih. Sampai jam berapa biasanya kalau pelatihan? Sampai kadang kita pernah sampai keasikan karena mentornya itu enak dan Iya. tambah-tambah terus ilmunya, pepelajarannya. Sampai pulang itu mau maghrib. Maghrib. Sampai wah. disuruh sholat dulu ya, Iya. seperti itu. Sholat Saking maghrib. asiknya ya. Nggih. Memang apa ya untuk pemberian materinya memang kelas itu nyantai atau memang kayak formal atau gimana? Kalau Untuk menurut saya itu semi formal. nyaman gitu. Nggih, formal ya nyaman pokoknya sambil ndak terasa gitu loh, Mas. Oh gitu. Nggih. Jadi memang Ilmunya mengajarkan cara apa ya pendekatan ke Nggih, UMKM-nya ya. pendekatan. Nggih, nggih. Ada PR nggak biasanya kayak gitu? Banyak PR-nya. Setiap kali ada pelajaran, ada Iya. pertemuan, pasti dikasih PR. Waduh. PR-nya langsung di HP-nya masing-masing lewat grup. Langsung dinilai. Nggih, langsung dinilai. Waduh, seperti itu. seru itu. Justru ini yang nambah semangat Mau Mas, semangat ya. PR ini, nggih. Waduh. Nah, dari sekian ini tuh yang daftar kemarin berapa orang yang dari batch-nya jenengan? Yang dari batch saya banyak loh. Banyak Mas. ya? Banyak. Terus Ada 30 lebih pokoknya. 30 lebih ya? Pokoknya satu ruangan di Kapulaga itu penuh. Penuh ya? Nggih, sampai ke belakang-belakang tuh penuh. Wah. Sampai berapa orang? 30-an ya? Nggih, banyak. Oh, itu juga campur kan di sini saya lihat Putri kan handcraft ya. Mungkin Nggih. ada campuran kayak kuliner atau Nggih, gimana? campur kuliner dan non kuliner. Dan Non-kuliner ya? kebetulan saya kan non kuliner. Non-kuliner. Justru saya alhamdulillahnya di situ saya bisa mengenal lebih di
kulinernya. Kulinernya. Nggih. Padahal teman-temannya Tambah kuliner semua. Nggih, seperti itu. Justru malah Putri yang lebih semangat ya. Alhamdulillah, nggih. Tambah ilmu untuk di kulinernya. Dan karena ada Barto and Friend, sekolah di kuliner, saya juga merambah di dunia kuliner. Waduh. Jadi berkembang ya. Berkembang, alhamdulillah sangat berkembang sekali. Nah ini keren ini. Nggih. Iya Putri, kan yang datang ke sana itu bukan dari warga Gunung Anyar Tambak yang notabene sebelumnya sudah dikenal, tapi ada masyarakat atau pelaku UMKM yang juga dari kelurahan-kelurahan lain di Iya, Surabaya. Iya, betul. Gimana tuh ketemu teman-teman baru gitu? Betul. Alhamdulillah tambah semangat. Mereka saling menguatkan, saling memberi semangat. Walaupun kita berbeda macam jenis UMKM. Ada yang kuliner, ada yang non kuliner, seperti itu. Jadi malah menambah jaringan ya. Benar, menambah. Jadi lebih kenal UMKM yang mungkin Nggih. daerah Surabaya Tengah, Surabaya Nggih, Selatan gitu ya. nggih, Wah seru ini. Seru. Ya, kita masih akan terus bersama dan kita akan terus undang sahabat Merkuri untuk bergabung. Silahkan. Kita akan terus bersama Putri untuk menggali. Nanti kita Iya. akan tanya sebetulnya bisnisnya Putri itu Apa apa sih aja, gitu iya. ya. Penasaran nggak sih Iya. gitu. Nah, jadi kita akan terus sampai nanti jam 4 ya. Ya, kita ketemu di acara Rumah UMKM di 96 Merkuri. Nah, kita akan lanjutkan ya, Betul. Mas Freddy. Tadi Ya. tamu kita Putri Andari, pelaku UMKM yang asalnya dari Gunung Anyar Tambak, sudah cerita gimana serunya, Ikut suka dukanya belajarnya di rumah belajar UMKM ya. di salah satu bagian gitu ya dari Rumah UMKM Iya. Merkuri ini, yakni kelas pelatihan Barto and Friends. Nah, kita akan tanya sekarang, apa sih sebetulnya bisnisnya Kok gitu. bisa sampai getol gitu mempelajari UMKM kan ya? Kok niat banget gitu. Iya. Putri ini apa Putri? Punya UMKM apa Putri? Kalau saya itu banyak Bu Apa? sebenarnya bisnisnya. Handicraft, aksesoris, bros-bros. Heeh. Dan karena saya itu ikut di Barto and Friend, itu di situ ada pelajaran kuliner. Akhirnya saya juga mencoba untuk Merambah kuliner juga. kuliner. Oh awalnya memang craft ya? Memang awalnya dari craft, tapi ada kuliner, tapi nggak begitu semangat gitu loh, Mas. Karena ada Barto and Friend, sehingga saya itu semangat lagi. Untuk bikin kuliner. Oke. Nah kalau boleh tahu ini apa nama produknya ini? Nama Alfi Collection. Sudah lama nih Bu? Sudah lama. Sebelum saya menikah, saya sudah berkarya di dunia non kuliner. Kuliner kuliner ini ya, Nggih, bikin ini nggih, ya. Ini nggih. produknya. Nggih. Apa aja Bu? Ini bros. Itu Ini bros, bros ya? nggih. Bros. Terus apa lagi Bu? Oh bros semua ini. Nggih, bros semua. Oh. Selain bros, apa lagi Bu? Selain bros itu sebenarnya banyak Bu. Kalau non kuliner ada tas-tas yang untuk selamatan itu loh Bu. Tas selamatan pas berkat. Nggih, Tas seperti kain itu ya. nggih. Oh. Ada juga jahit-jahit spray, jahit-jahit guling, bantal guling seperti itu. Terus taplak meja, banyak Bu pokoknya yang ada non kulernya itu. Seperti Jadi itu, handicraft, banyak, nggih. aksesoris Nggih, gitu ya. nggih. Bu, ini jualnya kemana ya? Harganya berapa kalau Oh, satu kalau itu buah ini? saya buka harganya 6.000 Bu, memang murah meriah. Itu untuk ibu-ibu. Ada untungnya tuh 6.000. Sebenarnya ya mepet-mepet, tapi itu pun juga masih ditawar Bu kadang seperti Aduh, itu. jahat banget yang Nah, nawar ya. padahal makan habis ikut costing kan itu. Enggak, tapi Iya. ya gimana lagi seperti itu. Oh, tapi dengan ini sudah hitungan costing? Belum? Kan Kalau 6.000 itu Masih untung. Masih untung. untung cuman ya sedikit. mepet. Iya, sebentar. Saya kalau ada sahabat Merkuri yang penasaran gitu ya, ada produk harganya 6.000 gitu Iya, ya. benar. Ada untungnya enggak gitu. Boleh loh join ke program kami sore Iya, hari aku ini. tanya-tanya. Nanya-nanya sama Betul. Putri di 56296 atau melalui WhatsApp 08173096. Jadi saya tunggu ya. Iya. Ayo lanjut Putri. Iya. Gimana nih bisa hidup dengan satu buah ini 6.000 gitu. Iya. Kan bisa sampai apa ya dari sejak masih muda ya. Nggih, Sampai sekarang udah. kan, Sampai sekarang 20 tahunan ada. lebih. Oh lebih. Sebelum menikah saya sudah di dunia
seperti Seperti ini, ini. berkarya seperti ini. Terus setelah menikah punya anak umur 27 tahun. Anak 27 Jadi tahun. hampir nggih, Oh. anak saya yang perempuan umurnya hampir 27 tahun. Oh, berarti 26 30 lebihan ya? Nggih, lebih seperti ini. Ih. Kalau untuk kuliner ya saya semangat karena ibu saya dulu itu jualan kue, Bu. Oh, basicnya Seperti ada dari logo keluarga saya. ya? Ada. Nggih, makanya saya meneruskan juga ibu saya juga pas ketepaan di Barto and Friend ada kulinernya, tambah saya semangat. Oh, pantesan di situnya ya. Nggih, nggih. Terus ini jualnya kemana? Kalau saya jualnya biasanya tuh dibawa teman-teman ibu-ibu anak saya, Bu. Contohnya gini, pas ke rumah, lo jualan seperti ini. Mereka itu justru banyak yang semangat, yang pegang. Kadang dulu itu kalau Jadi satu ibu sudah punya reseller gitu ya? Iya, reseller. itu pomone 200 piece itu sedikit loh, Bu. Setiap Ya ibu itu 200 piece. Ya Kalau saya itu lebih dari 12 ibu-ibu. Wih. 200 Seperti- tadi kan 12 Oke, banyak jadi loh. ribuan. Loh 1.000 itu loh Mas sedikit cumaan. Iya. Jadi saya di rumah juga stok. Mungkin 800-700 piece dan Iya. yang di bawah yang puter tuh hampir kalau dibuat 10 orang 1.000 lebih. Dan nanti setiap 2 minggu mereka itu Store. apa? Apa? Apa kayak tuker kayak gini, yang ini yang laku yang mana seperti itu. Oh, Nggih. ambil nyerahkan yang lama yang nggak laku, Nggih. ambil yang baru. Nggih. Mungkin ada model-model yang lebih Bener, harus kekinian. selalu berganti model. Kita kan juga mengikuti pasar. Belajarnya di mana tuh ngelihat Kalau tren-tren gitu? Saya Mm-mm. itu kan bisa, Bu, dari ibu-ibunya tadi, Bu Tri ini seperti ini, mintanya seperti Oh, ini. request. Request. Justru Gitu. mereka yang request. Ada yang pesan seperti ini. Jadi saya juga ada pesanan, menuruti pesanan mereka, dan saya harus setiap saat itu harus berkreativitas. Harus iki seperti ini seperti Berarti ini. sistem sama ibu adalah konsiasi ya? Atau Nggih, nggak nggih. beli lepas gitu ya? Nggih, seperti itu. Oh, Nggih. nah ini Putri kan tadi informasinya mengerjakan bisa sampai 1.000 ya? Nggih. Per hari bisa bikin berapa Ibu? Oh, banyak, Mas. Per hari bisa? Bu? Banyak. Punya pekerja berapa, Bu? Kalau saya pekerjanya ya sementara suami, anak. Tapi kalau waktu ada pesanan, kami ada ibu Ambil yang tenaga lagi. Bener, nggih, seperti itu. Kadang kalau tenaga itu ndak mampu, langsung saya kasih contoh seperti ini. Suruh Dengan ngerjakan, bagian ah. nggih seperti ini mengerjakan biar lebih cepat. Ini dari awal sampai akhir dikerjakan satu orang atau ada tahap-tahap tertentu? Bagian tahap-tahapnya, bagian ada desainnya, Jadi bagian itunya. satu orang mengerjakan lemnya tok, Bener, bener. satu orang Nggih, gunting kalau tok ada gitu ya. pesanan banyak. Karena kalau pesanan itu gini, Bu. Karena kok seandainya ada hajatan, Ya. manten. Bu Tri, saya yang perempuan, saya mintanya contohnya seperti ini, seperti itu. Itu 700 piece karena tamunya Oh, jadi 700 untuk piece. souvenir. Nggih, souvenir manten. Oke, Terus oke, untuk paham, yang paham, laki-lakinya saya mintanya seperti ini, sekalian pesan 700 piece jadi 1.500 piece. Dalam tempo berapa bulan? Minimal saya minimal 3 bulan, Bu. Karena ini juga rumit. Jadi kalau yang pita semua, yang lem semua, cepet, Bu, harus seperti itu. Yang Pernah beli di luar kota. masyarakat Surabaya atau ada yang dari luar Ada kota? yang luar kota. Dari Oh. Ngawi Hebat ada, ya. Tulungagung itu awal mulanya ya saudara, terus lama-lama lo kok seperti Kepok ini. tular gitu, Bu, ya. Iya, kepok tular seperti itu. Iya, jadi Kita kalau latih. ada pendengar Merkuri, sahabat Merkuri yang penasaran dengan produknya bisa ngeliat di Instagram ya, Alfi Collection. Alfi Eh, Collection-nya. ini ternyata bisa dimanfaatkan. Saya tadi kepikiran ini dipakai sehari-hari buat sekolah, buat kuliah gitu. Iya. Apa ganti-ganti? Oh ternyata buat souvenir, Souvenir. souvenir manten. pernikahan gitu ya. Tapi itu harian kan bisa kan ini kan? Nggih. Bisa Iya, ya? untuk Nanti harian bisa. ada, nggih, harian Cuman apa bisa. setiap hari kita beli gitu ya? Nggih. Kalau beli itu nggak mungkin satu, Bu, ibu-ibu itu. Kalau Oh, ya? sekali itu 5, 6, 7, apalagi kalau mau hari raya untuk oleh-oleh Oleh-oleh. waktu hari raya di desa seperti Dibawa itu. gitu. Jadi sebentar lagi akan jadi hari repotnya Putri. Semoga, Bener ya? Alhamdulillah, amin. Kita Nanti tetap ada yang beli semangat. kiloan mungkin. Beli pun? Beli kiloan. Boten Mas. Mungkin kiloan. Nggih, seperti itu. Ya. Kalau Lebaran atau Ramadan menjadi hari penting para pelaku UMKM, saya pikir hanya pelaku UMKM yang kuliner saja, Mas Iya, Freddy. ternyata Ternyata non kuliner pun juga pengaruh. mendapat berkah di bulan Ramadan. Tuh. Nggih, seperti Ya salah itu. satunya Putri, Nggih, karena nggih. ini pun ternyata bisa menjadi oleh-oleh pada Betul. saat Benar. Idul Fitri. Iya. Nggih. Dan
Dan ini masih menarik yang mengenai yang apa namanya bros ya, Nggih. belum yang tasnya. Biasanya tas itu kan dipakai untuk acara-acara menjelang Nggih, ada selamatan. pernikahan, Nggih. selamatan ya. Nggih, seperti Itu juga sama Bu dari Dalamnya diisi kotak nasi itu kan ya? Bener, Oh, nggih, oke. nggih. itu juga sama antusiasnya dari apa namanya customer atau gimana? Kalau itu pesanan Mas, Pesanan ya? dulu nggih, nggih. Oh, motifnya juga tergantung request atau mungkin punya Kadang kalau tidak ada motifnya ya kami bilang tidak ada motifnya di sana di stoknya adanya seperti ini ya kita harus seperti ini. kalau bahan-bahannya dari apa? Kan aneka macam kan yang dari untuk Nggih, aneka tasan. macam. Apa aja Bu? Yang dari itu loh Mas, kain apa itu namanya? Yang apa enak? Belinya kita gulungan. Spongebob. Nggih, nggih. Belinya kita gulungan seperti Oh, itu. gulungan. Nggih, seperti itu. Makanya itu karena ada costing ya, harus dihitung ulang. Kalau dulu ndak ada costing, wes pokoknya mepet. Sekarang nggak mau mepet. Nggih. Sekarang satu tas berapa wes ya kalau dari costing? Kalau satu tas itu lihat bahannya. Banyak. Yang paling biasa berapa? Biasa itu paling ya untuk berkat tuh Mas, Ah, 6.000 lah, 6.000. 7.000. Kalau yang bagus? Kalau yang bagus di atasnya itu lihat soalnya kadang orang-orang tuh seperti ini. Bu Tri aku pesen kayak gini ya, setelah jadi tambah ono pitane. Loh, Biasa ya, Bu, ya? hitungannya seperti Kadang ini. gini Bu, gitu. aku tuku akeh tambahan pita nih gitu ya. Oh. Minta ditambahi pita seperti itu. Nggih, nggih. Iya, ada jurus-jurus untuk menyenangkan atau memuaskan konsumen. Iya benar. Tapi yo harus sumbut gitu ya. Nggih, Iya Putri ya. benar. Nah, kita akan tanya lagi gimana pengalaman Putri untuk melayani konsumen yang luar biasa banyak permintaannya dan Betul. lucu-lucu dan aneh-aneh. Itu nanti Benar. kita akan kembali undang sahabat Merkuri di 56296 untuk telepon atau bergabung bersama kami atau bertanya Dari WhatsApp. bersama Putri di 081 WhatsApp-nya ya 0817 3096. Kita dengarkan iklan dulu. Ya, kita akan lanjutkan Rumah UMKM yang kali ini menghadirkan Putri Andari, Betul. seorang pelaku UMKM. UMKM. Produknya adalah handicraft. Di craft. Putri, kan tadi ada beberapa pelajaran yang diterima di kelas Barto and My Friends. friends. Tadi ada costing gitu ya. Costing. Terus ada Ada lagi customer handling. customer handling. Iya. Itu ngapain aja customer handling itu, Bu? Putri diajarin untuk ngapain terhadap konsumen? Iya. Nggih. Terhadap konsumen kita harus melayani dengan baik. Iya. Terkadang walaupun konsumen itu kurang pas lah intinya seperti itu. Nggih. Karena banyak maunya, banyak mintanya seperti itu. Oh, kayak apa ya? Kayak uji sabar gitu ya. Betul. Uji sabar Kan mental kita lahir harus batin. melayani Nggih. dengan baik, Nggih. tapi mereka mintanya macam-macam Nggih, gitu ya. macam-macam, Betul. nggih, nggih. Kalau yang pernah Ibu tangani gimana? Apakah requestnya macam-macam atau gimana? Atau Mungkin- pakai bahan yang sulit Nah, didapat di itu loh. Surabaya, Gimana? harus ambil dari kota lain. Ada nggak Iya. yang kayak gitu? Terkadang seperti ini, pemenuh Bu Tri saya pesan, bros seperti ini gitu. Nanti kalau setelah jadi itu kadang mintanya itu ditambahi seperti ini ya, seperti padahal Oh, itu padahal hampir sudah jadi. Nggih. Bonusannya Kan gitu, Bu. biasanya ibu nggih. dikasih tambahan. Nah, Nggih, kadang ibu-ibu itu kan setiap saat itu kan sering cek ya. berapa persen pekerjaan itu. Nah, mintanya itu pasti ditambahi gini, tambah gini. Sedangkan dulunya pesannya nggak seperti ini, gitu. Lek dituruti gimana, ndak dituruti ya kadang kita itu gimana Iya, ya iya. seperti itu. Ya, berarti para pelaku UMKM mesti mulai punya semacam confirmation order yang harus Betul. ditandatangani oleh kedua belah pihak ya. Nggih. Spek apa yang harus dikerjakan. Betul. Ya, berarti ini tambahan ilmu Pelajaran lagi nih. untuk Putri. Oke. Tapi seru juga ya kalau kita harus meladeni konsumen dengan beraneka Neka macam permintaan. keinginan karakter ya. Nggih, Kalau yang sampai komplain pernah nggak Bu? Kalau yang sampai komplain itu alhamdulillah mboten sih. Mboten ya. Justru malah mereka itu yang maunya banyak itu tadi. Setelah kita Yang komplain justru pembelinya, apa penjualnya? Nggih, seperti Aduh, itu. ini UMKM loh ya. Iya. Oke, terus kadang minta bonus, pemenuh sudah jadi ngambil berapa piece gitu. Ini adalah kita, kadang mintanya ya minta segini gitu.
Itu seperti itu, Bu. Sebenarnya kalau order di jenengan ini apa? Ada minimal order nggak sih untuk Kalau pembelian? saya maksudnya paling sedikit order. Ah. Kalau saya sih Mas, mengalir saja. Order banyak ya alhamdulillah. Order Sedikit. sedikit ya monggo. Ya. Pokoknya selalu saya melayani. Kalau kayak buat untuk tadi kan untuk apa ya? Bukan oleh-oleh ya. Untuk Souvenir pernikahan. pernikahan ya. Itu ada batasan berapa lama sebelum acara pemesanan? Tergantung pesannya. Kalau pesannya itu di atas 500 piece ya mungkin ya 3 bulan. 3 bulan. Kalau mendadak gitu nggak bisa. Bisa ya Satu kalau bulan gitu. Dada itu Seadanya atau mungkin bayar request masih bisa dilayani? mungkin masih bisa dilayani. Karena tergantung Mas. Kerumitan bahannya. Kerumitan, bahannya gitu. Oh. Kadang kita pas cari bahan, kadang pas tidak ada. Akhirnya gimana kalau dicari bahan yang lain? Alhamdulillah mau. Tapi kalau selama ini Putri apa sebagai UMKM ya untuk seperti ini bahan-bahannya mudah didapat sebenarnya atau mungkin ada kesulitan? Kadang mudah didapat, kadang pas ketepaan di tokonya itu habis. Jadi ganti Mas warna. Warna. Oke, soalnya kadang mintanya itu satu warna. Merah anggur, paling disuka itu merah anggur dan warna emas. Oh. Oke, Iya, soalnya warna yang pas seperti Iya, itu. kalau sudah dari yang Kalau di untuk Putri pernikahan bawa. cocok yang emas-emas Merah gitu ya. anggur sama Iya. emas seperti itu. Karena yang butuh mas-mas, bukan mbak-mbak loh. Ini apa sih? Nah, Ya, ya, ya. Selain itu, kalau misalnya Ibu tadi sempat singgung tentang sekarang saya jadi ngerti gimana handphone itu bisa dioptimalkan Betul. gitu ya. Saya bisa mendesain Nggih, dengan Canva, Canva. kemudian bisa bersosial media, bisa dodolan gitu ya melalui WhatsApp gitu. Nggih. Seberapa besar itu membantu bisnisnya ya Putri? berpengaruhkah hal itu? Sangat membantu sekali. Membantu ya? Berpengaruh nggih, nggih. Yang awalnya dari tetangga, Nggih, sampai dari luar kota, ada yang Mojokerto seperti itu. Ada yang pokoknya di luar Surabaya seperti itu. kalau Walaupun pasar, itu hanya sekedar tanya-tanya dulu. Biasanya tanya harga, Mas. Oh, Kalau harga. seperti ini harganya berapa? Gitu. kalau untuk yang pasar Surabaya semakin luas atau gimana? Kalau di adanya ini, Surabaya mungkin apa tetap pakai yang reseller tadi? tetap reseller. Reseller, Tetap belum apa ya mengembangkan lagi. belum mengembang kalau yang di Surabaya? Nggih, seperti Oh. itu. Soalnya kita langsungnya itu ke orangnya, Mas. Ke orangnya Ke ya, end kayak user order ya. gitu ya. Nggih, seperti itu. Nggih. Bu, persaingan dunia handicraft ini di Surabaya kayak gimana sih? Kalau menurut pandangan saya hanya di kelurahan saja ya. Kalau di Surabaya kan jauh. Itu memang persaingannya ketat sekali, Bu. Oh, banyak ya pelaku Banyak. UMKM Banyak handicraft ya. pelaku usaha yang di craft ini banyak. Seperti itu. Kalau di Gunung Anyar tambah banyak. Kalau di Gunung Anyar Tambak yang saya tahu ada sih. Ada ya. Nggih, nggih. Yang sama seperti saya juga ada, yang beda juga ada seperti itu. Nggih. Tapi kami rukun kok. Wah, itu yang penting kita rukun. Ada disclaimer gitu. Ya, nah, Saya lo ya yang rukun. ya. Iya, Nah, gini Bu, kalau seumpama ini dari para pendengar rumah UMKM ya, kepingin belajar ke Ibu bisa nggak ya? Bisa. Oh, bisa monggo. ya? Nggih. Saya justru malah seneng kalau ada ibu-ibu, mbak-mbak yang kepengen belajar di dunia non kuliner seperti saya ajari. Bikin kayak Berapa gini ya. bayarnya, Bu? Kalau saya untuk bayar sementara ya boten nopo-nopo. Biar Ganti mereka bahan bisa gitu ya. dulu. Ganti bahan mungkin ya. Biar mereka bisa dulu seperti itu. Gitu. Saya senang kalau hasil karya saya itu Bu, dipakai orang, terus ilmu-ilmunya pokoknya untuk bermanfaat bagi orang banyak. Nah, Monggo, seperti ini itu. bagus ya Saya paling untuk senang seperti itu. untuk media edukasi, Betul. untuk sekolah-sekolah, Iya. mereka bisa melihat langsung bagaimana geliat UMKM yang ada di Surabaya, Surabaya. sekaligus belajar Benar. mendatangi ke tempat Monggo. Putri seperti ini ya. Nggih, nggih. Nanti kalau ada bisa yang janji. mau belajar langsung menghubungi Instagramnya Putri aja atau gimana? Atau dari mungkin kita Bulusi monggo dari Mas Ferdi Sambang dari Merkuri 96 monggo dari berbagai monggo. Nah, Nanti janjian dulu. janjian Nggih, dulu nggak ya. apa-apa. Wah, Nggih, seru nggih. ini. Nah, itu bisa berapa jam melatih beginian, Bu? Basicnya. Kalau, kalau seperti basicnya cepat kok Bu ini. Nggih. Jadi adik-adik TK gitu Nggih, bisa nggih. ya. Nanti biasanya adik-adik ini
membawa bahannya sendiri juga monggo. Karena apa? Karena kadang bahannya kalau di kita kadang nggak sesuai, aku nggak sesuai warnanya gitu, nanti nggak semangat. Jadi kalau mereka itu mungkin dikoordinir sama bu gurunya atau gimana, beli bahan-bahannya, terus saya tinggal nanti caranya monggo ndak apa-apa gitu. Atau sebaliknya, misalnya Mendatangi. ibu yang mendatangi sekolah Iya. diundang Monggo. jadi narasumber Nggih, gitu, nggih, bisa ndak ya? Nah ini Bisa, bagi bisa. bapak ibu guru yang memang belajar, ini ada loh ternyata Nggih, UMKM di ada. Surabaya yang ingin mengajari membuat semacam ini. Jadi ada peluang ya buat Nggih. ibu yang mengajarkan putra putrinya ya. Nggih, nggih. Dan perlu disampaikan juga sekolah-sekolah yang kurikulumnya kurikulum entrepreneur biasanya Betul. ya, Nggih. juga akan memberikan satu insight kepada murid-muridnya bahwa ini bisa mendatangkan Penghasilan. penghasilan gitu Uang saku lah. untuk uang saku mereka. Iya. Nggih. Gini Bu Lucy, dulu pernah ada yang menawarin saya karena pandemi akhirnya tidak bisa ke sekolah-sekolah. Oh, Nggih, seperti itu. Bu iya, Tri iya, mau iya. nanti Ya. membelajari mereka-mereka yang di sekolah. Saya mau karena pandemi terus nggak jadi seperti itu. Sekarang ditembusi nggak untuk kalau untuk sekolah lagi sama yang menawarkan tadi? Dihubungi lagi nggak? Boten karena Oh, boten. pandemi 4 tahun. Iya, Nggih, sudah nanti nggak bisa. nanti biar diurusin sama Mbak Yanti Iya. Merkuri gitu ya. Mbak Yanti juga mau belajar kayak ini ya Mbak Yanti ya. Monggo. Iya, sahabat Merkuri, silahkan jika Anda ingin bergabung bersama kami di 56296 atau melalui WhatsApp 0817 3096. Kita masih akan mendengarkan satu iklan ya. Oh, masih ada satu sesi, Sesi, 15 menit ke depan. Ada satu pertanyaan Putri. Iya. Kalau tadi Putri menceritakan sempat tergoda juga untuk berbisnis kuliner. Iya. Tapi kalau saya mau nanya, sebenarnya tantangannya berbisnis handicraft itu apa? Iya. Nggih. Tantangannya itu di mana? Kok Tiba-tiba kepingin. kok aku kok ya tergoda pengen bikin kuliner gitu. Nggih. Kalau di bisnis non kuliner seperti saya ini, tantangannya itu harus sabar, ulet dan Iya, telaten. iya, iya, iya. Karena butuh kreativitas yang tinggi. Oh Nggih, iya. seperti itu. Berbagai macam bentuk dan model, Bu, seperti ini. Terus ada yang sesuai pesanan konsumen dan ada yang kreativitas sendiri, tapi lebih banyak kreativitas kita. Karena gini, kalau ibu-ibu datang, Bu Tri, ini sudah ada yang banyak yang beli, berarti kita harus mencari kreativitas lagi. Seperti itu. Nggih, karena kan koleksi, Bu. Ini kan seperti koreksi. Orang kalau sudah beli seperti ini kan sudah cari yang lain, modelnya, warnanya. Jadi satu orang itu merah, hijau, biru, ungu dan berbagai macam bentuk seperti itu. Kan harganya soalnya kan memasyarakat ini, Bu. Dan kerudung ini loh, Bu, sesuai Iya. warna kerudung. Iya, Seperti kerudung itu. tuh kan pasti punyanya 10 lebih gitu Nggih, ya. nggih, nggih. Warnanya Nggih. beraneka gitu ya. Benar. Makanya orang kalau beli langsung banyak sesuai dengan kerudungnya, modelnya. Jadi beli banyak tapi bermacam-macam warna. benar, nggih. Oh, oke. Jadi kesabaran itu jadi penting. Terus apa lagi, Bu? Ulet, sabar. Nggih, harus punya kreativitas yang tinggi, Kreativitas punya yang tinggi. berbagai kreativitas lah. Bu, mungkin. suka nolongso nggak ya? Kok tiba-tiba loh, kok kompetitor juga jual kayak gitu? Sama gitu. Sama. Harganya lebih murah mungkin. Itu kan kreasiku Benar. dulu. Iya. Itu Benar. gimana tuh Punya perasaannya? Kadang seperti ini, Bu Tri, saya beli ini ya untuk ini. Ternyata Bu, barang saya ini dijual lebih mahal dari saya Lebih mahal. tanpa pengetahuan. Seperti itu ada. Oh, jadi barangnya ibu. Punyanya Nggih, Putri. tanpa pengetahuan. Tapi dijual Nggih, alasannya untuk ulang tahun atau seperti apa. Tapi kenyataannya dijual lebih mahal. Gitu seperti itu. Tapi enggak apa-apa. Lebih mahalnya lebih mahal banyak banget apa Banyak gimana? banget. Waduh. Lebih dari pokoknya banyak banget seperti itu. Iya, ini Mbak Yanti tergoda nih kayaknya. Mau jadi Peluang usaha ya. peluang usaha. Tapi nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Rezeki sudah Allah yang atur. Wah. Masya Allah. Seperti Ah. itu. Masya Allah. Tetap semangat. Iya, iya, iya. iya. Bu, untuk Idul Fitri sudah ada yang pesan belum? Kalau Apa Idul- mau nyetop? Kalau Putri mau Idul nyetop? Fitri biasanya saya nyetok, Bu. Tapi yang belum saya punya. Jadi saya harus punya kreativitas lagi. Seperti itu. Kan yang lalu-lalu dari beberapa tahun ke belakang kan mesti mereka sudah punya seperti ini. Saya harus seperti ini, seperti itu. Jadi kalau modelnya habis, saya harus cari lagi model yang
yang lagi seperti itu. Tantangannya memang seperti ini, Bu. Gitu. Ya. Nah, gini Putri. Nggih. Putri kan sudah tadi menyebutkan ikut kelas ya. Nggih. Dengan aneka pengalaman. Nggih. Kemudian sudah ada perkembangan mengenai usahanya yang sekarang sudah dikenal di beberapa kota. Nggih. Harapan Putri setelah ikut kelas di Barto Event di rumah MKMI, apa yang belum tercapai, Bu? Harapan yang belum tercapai. Iya, mungkin kan dari pelajaran ini kan Ibu, oh ternyata di dunia bisnis itu seperti ini. Misalnya pengen ini nanti dipamerkan di Mandalika misalnya Wah, iya. gitu di Nusa Tenggara Atau Barat. Ibu mungkin tadi dari saya sebutkan pengen buka kelas untuk pembikinan handcraft Atau pengen punya Yes. atau mungkin sampai di ekspor impor atau gimana? pengen dijual di luar Ya, negeri. maunya sampai ekspor impor Wah, sih. amin. Amin. Nggih. Nah, memang tantangannya di situ ya Bu ya. Menjadi setelah ikut kelas ini Bu malah jadi terpacu ya untuk Nggih, mengembangkan usahanya ya. Nggih, harus. Kalau setelah ini lebih cenderung meneruskan handcraftnya atau kulinernya? Kalau saya kalau bisa berdampingan karena passion saya, nggih. Sebelum saya Sama-sama datengin cuan ya. Nggih. Kalau di craft kalau di non kuliner itu memang fashion saya. Tapi kalau kuliner itu warisan dari orang tua saya, tua. ibu saya. Ibu saya dulu jualan kue, Mas. Mulai dari nogosari, koci-koci, ote-ote, mulai dari tahu isi, sukun goreng, ketela goreng, mulai dari nasi pecel, semuanya ibu saya Iya. jualan. Itu kok tadi yang kuenya disebutin jadi saya ingat besok takjilan ya Bu. Seperti itu. Jadi Iya, kalau Bu, ibu bisa saya buat, ditajilan. saya diajari gini loh resepnya gitu seperti itu. Nasi jagung seperti itu. Berarti ini Ramadan jualan ini apa jualan Ya, koci-koci kalau dan bisa teman-teman? berdampingan. Oh, berdampingan. Oke, di sini galeri, di sini kulinernya. Koci-koci. Seperti itu. Kayak gitu ya semangatnya Semangatnya para emang pelaku itu. Semangat. UMKM ya. Mana yang menghasilkan cuan itu tadi loh. Pantang menyerah, Pantang ulet menyerah. sabar. Nah, itu. Nggih. Buat lebaran pokoknya THR-an. Misalnya kalau THR-an bukan uang, kasih ini Mas, tetangga-tetangga 555. Anak yang kecil-kecil tak panggil. Oh, gitu ya. Setiap lebaran. Sini semua, kadang ada yang 10 orang. Iya. Milio warna, apa yang panjenengan suka, anu adik-adik gitu. Iya. Seneng kroyok seperti itu. Berarti besok saya boleh ngantri, Bu. Enggak seperti itu. Terus mau dipasang di mana Mas Freddy? Lah itu, Bu. Di sarung kayaknya. Enggak seperti itu. Saya dulu gitu Bu, anu Nah, iya. Mas Ferdi. Nah iya, Ya, ditaruh di seneng. sarung katanya. Jadi memang evolusi ya. Jadi kalau lihat dari Putri ini salah satu UMKM yang apa ya sangat menikmati dari hasil pembelajaran. Iya. Yang kita tahu kan saat ini ya, saya nggak mengejat semua UMKM ya. UMKM pada dasarnya kan kepengen instan ya. Ternyata ada loh seperti sosok Putri ini yang mempelajari, Mengikuti tahapan demi demi tahapan tahapan. untuk mendapatkan suatu ilmu yang baru ya. Dan akhirnya juga bermanfaat ya. Alhamdulillah. Nah, di sini saya kepengen Putri memberikan suatu bukan wejangan ya, saran bagi teman-teman UMKM Nggih. supaya untuk giat belajar gimana? Nggih. Putri? Iya, karena kalau nggak dari teman sendiri Iya. kan Putri ini sama seperti mereka kan. Betul. Kaki jadi kepala jadi kaki, Munyer, munyer gitu. kayak wang-wong. Nah, kalau yang memberi masukan ini ada sama-sama teman gitu, Iya. mungkin bisa lebih mandi Putri. Nggih. Begini kalau pesan saya sesama UMKM baik itu kuliner non kuliner tetap semangat apa yang ada di fashion kita seperti itu. Untuk yang khususnya di Kelurahan Gunung Anyar Tambak ya, untuk yang masuk di Barto and Friend seandainya belum lulus, monggo kalau mau kepingin lulus. Ikut lagi Di kelasnya Barto and Friend. Dan sekarang sudah ada rumah UMKM Merkuri 96. Tetap semangat. Biar menambah ilmu, menambah pengetahuan seperti itu. Iya, Bu, kalau ngomong-ngomong dengan Kelurahan Gunung Anyar Tambak Betul. itu supportnya buat Putri, buat teman-teman UMKM itu sebesar apa sih? Kalau menurut saya itu selama di Kelurahan Gunung Anyar Tambak itu sudah belasan tahun nih Bu. Kebetulan saya di situ itu aktif orangnya, baik itu di lingkungan, di kelurahan. Pokoknya saya orangnya aktif seperti itu. Untuk mensupport UMKM, alhamdulillah
Ya, mensupport mensupport sekali. sekali ya. Nggih, seperti itu tinggal manusianya itu mau bersemangat napa mboten seperti itu. Berarti Sebenarnya di bawah kendali siapa ini? Kelurahan. Atau PKK? kalau menurut saya kelurahan. Kelurahan Bu. ya? Kelurahan ya. Nggih, kelurahan. PKK mengikuti mungkin. Tapi kalau untuk kegiatan penggerak PKK aktif ya? Di sana? Kalau saya kebetulan untuk di penggerak PKK alhamdulillah aktif selama Aktif ini. ya? Nggih. Juga ada untuk pelatihan UMKM juga ada sebenarnya. Banyak ada. Banyak ya. Kadang narasumbernya itu memang orang yang pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Gunung Anyar Tambak sendiri. Jadi tidak mengambil ke Luar ya. nggih, ada yang mengambil di luar, ada yang ibu-ibunya di situ. Apakah juga pembelajarannya juga secara detail atau hanya sekedar basic aja? Mungkin basic ya, Basic kalau ya. detail, nggih. Karena waktu Mas, Waktu ya. Soalnya mengisi di saat kita itu PKK ya, bulanan. 1 jam nggak sampai. Nggak dong. sampai, belum selesai mereka sudah pulang, jadi Iya. Sudah pulang bawa kotaan ya. Iya, iya. Kita senang mendengar bahwa Betul. pemerintah di level-level kecamatan atau kelurahan sangat mensupport Betul, gitu ya. saat ini. Sama jadi sejalan, seirama dengan apa yang Betul. disampaikan oleh Wali Kota Iya. Surabaya bahwa UMKM harus hidup, Betul. harus jalan Benar, gitu. nggih. Karena ngomong saat ini kan Mas Wali juga lagi menggerakkan UMKM ya. Jadi paling tidak harus ada support dari bawah dulu. Percuma dari pemerintah punya support tinggi yang bawah melempem, percuma kan Harus itu. sama-sama seimbang, Mas. betul. Manusianya juga semangat, ibu-ibunya Heeh. dan pemerintah semua. Jadi sama. Saling sinkron, saling Saling, semua nih ya, nggih, seperti itu ya. nggih, Waduh, keren ini. Iya, kita masih ada waktu 5 menit ke depan, Bu. Ini mungkin ada tadi sempat disampaikan juga ya bahwa pengalaman-pengalaman ini penting Betul. dalam sejarah kehidupan Putri berbisnis. Ikut sebuah kelasnya ternyata menginspirasi. Betul. Sangat Dan menginspirasi. kelas ini ada dinaungi oleh Rumah UMKM Merkuri gitu ya, 96 Merkuri. Dan apa sih sebetulnya poin penting yang dipetik oleh Putri ketika mengikuti pelatihan ini dan menjadi bagian dari ekosistem di Rumah UMKM ini, Iya, Putri? Bu. Seperti itu. Apakah Putri juga merasa bahwa ini cukup untuk saya saja atau teman-teman yang lain juga ayo bersama saya juga gitu? Iya. Kalau menurut saya, untuk saya pribadi, juga untuk teman-teman yang lain UMKM, baik itu kuliner non kuliner, seperti itu. Karena apa? Ikut Barto and Friend, semula itu bisa, semakin menjadi lebih bisa, Wah. seperti itu. Semula biasa, semakin menjadi luar biasa. Woi, ini kata-kata yang bagus ini. Woi. Nggih, sangat berterima kasih Iya. sekali. Nggih, nggih. Iya. Baik, Mas Freddy, sebelum kita mengakhiri acara Iya. ini, apa yang jadi highlight dari kehadiran Putri sore hari ini? Kalau saya bilang kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Nggih. Karena saat ini Putri menggeluti sudah cukup lama ya. Dan sekarang Putri sudah belajar juga mengenai UMKM. Dan nyatanya sampai sekarang Putri juga usahanya tetap berjalan dan semakin bertambah ya Putri ya. Nggih. Jadi memang suatu UMKM ya harus perlu kerja keras. Nggak ada yang namanya Benar. instan ya Bu ya. Nggak ada yang instan. Meskipun pemerintahnya sudah mensupport, Support, betul. semua perizinan dimudahkan, ada yang gratis. Betul, Gratis itu berbayar. kan artinya dibiayai oleh Betul, negara. pemerintah. Pelatihannya juga gratis Iya. gitu ya. Tapi kalau individu-individu Nggak mau. ini nggak mau jalan, Kerja nggak mau keras. gerak, Heeh. kan ya sama aja Putri ya. Sama aja Benar, diem di harus tempat tetap ya. semangat. Nah itu gimana tuh kalau Putri punya teman kayak gitu tuh ngopiak-opiak ini itu? Ya gini, kita harus tetap semangat, kita rangkul mereka. Ini loh ada rumah UMKM Merkuri 96, monggo ikut, kan sudah ada link itu, masuk di situ, seperti itu. Iya baik. Tak terasa sahabat Merkuri, waktu kita bersama Iya. di acara Rumah UMKM seperti biasa setiap hari Hari Rabu Rabu, ya jam 3 tiga. sampai jam 4 sore sudah berakhir. Iya, nggak terasa ya. Waduh, ngobrol banyak mengenai
Karena kita terpacu sama makanya Putri nih loh. Nggak terasa sudah 1 jam ternyata. Ya Allah. Saya mengapresiasi sekali semangatnya Putri. Dari nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba tahu, kemudian mengaplikasikannya dalam bisnis gitu ya. Dan kami berharap teman-teman lain, sahabat-sahabat Merkuri, pelaku-pelaku UMKM yang ada di Surabaya punya semangat yang sama kayak Putri. Ya, kita mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur. Kita akan ketemu hari Rabu mendatang.